Halo guys, kreator Bulukumba selalu memberikan video terbaru, video terupdate buat teman-teman semua. Yang baru menemukan channel saya silahkan di like, share, dan juga di subscribe, karena subscribe itu gratis bosku ya. Dan buat teman-teman yang tetap support channel saya, terima kasih banyak. Karena sampai sejauh ini masih tetap setia mengikuti video-video terbaru saya ya. Oke bosku, kreator Bulukumba tidak berlama-lama, tidak ada intro-intro, tidak ada basa-basi. Kita gaskan langsung ya. Besar. Makanya kami minta hari ini kami datang nih. Mau biar ketemu sama dia, kita mau ada preskon bareng nih atau duduk bersama kita diskusi bareng. Bahasa sindikat itu dia harus Bahasa cabut, dia harus sindikat minta ya. maaf. Kalau tidak pasti kami akan ambil upaya hukum. Karena kata sindikat itu adalah kejahatan besar. Pernah nggak klien kami si dokter Oki dilaporkan atau jadi tersangka kek atau jadi terdakwa? Dia kan tidak belum Ya pernah. betul bang. Lalu kata sindikat itu berasal dari mana? Makanya sebenarnya kami datang minta klarifikasi yang bersangkutan. Kalau memang kata itu tidak ada dan dia salah ucap, sebagai advokat lebih baik gentleman. Dia minta maaf. Kalau enggak, kalau dia tidak datang ke kantor kami yang datang ke kantornya dia. Supaya kami mau konfirmasi kepada yang bersangkutan, kenapa dia bicara tentang sindikat kepada klien kami, Dr. Oki. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Ya. Bang, tadi Reza Ledi bilang pada saat memberikan kesaksian dia menyebut Dr. Oki adalah orang pertama yang memberikan nomor mail dan akhirnya berujung dugaan Ya, pemerasan. sekarang pertanyaan saya ya, memberikan. Emang klien saya ujuk-ujuk memberikan gitu kepada DRG? Kan tentunya atas permintaan. Ya, atas permintaan. Jadi ya kita sama-sama tahu lah. Si korban mengaku diperas. Tapi kok si korban yang intens istilahnya minta nomor telepon dari klien kami. Untuk apa? Dan yang perlu digarisbawahi dalam peristiwa kasus ini, kalau ya tidak ada apa-apa, untuk apa menghubungi kita, untuk apa mengeluarkan uang sejumlah 4 miliar itu untuk apa? Ada apa? 4 miliar duit yang sangat besar. Ya betul bang. Ya, bukan uang yang untuk berkenalan atau uang untuk apa. Ini ada apa? 4 miliar itu duit besar loh. Ya, orang mau menyerahkan 4 miliar kepada seseorang, ada apa? Ada ketakutan apa? Harusnya, sekali lagi, kalau memang tidak ada kesalahan, tidak ada urusan, tidak ada masalah, ngapain mesti kasih Nikita 4 miliar buat Ya apa? benar bang. Emang Nikita tuh siapa harus dikasih 4 miliar? Pertanyaannya ada apa sampai orang bersedia mengeluarkan 4 miliar ya untuk menyerahkan atau memberikan ke Nikita? Untuk apa? Ada apa? Betul. Nah, satu lagi saya mau sampaikan kepada rekan advokat juga ya, tim kuasa hukumnya DRG yang kemarin saya lihat rame di seliweran di media menyatakan bahwa ini sidang harus segera, cepat dan diestafet 1 minggu ya, minta 3 kali sidang. Emang dia siapa? Ya, pertanyaan saya, emang Anda siapa? Nyuruh-nyuruh jaksa atau nyuruh pengadilan untuk kasus ini ya disidangkan seminggu 3 kali. Emang Anda siapa? Emang Itu kan supaya masalah dari Nikita Mirzani ini cepat naik kasusnya ke P21 lah bang, ya. Karena pasti dari kuasa hukum Reza Gladys ini takut loh gitu. Kalau kasusnya tidak sampai P21, ya pastinya Nikita Mirzani kan bebas bang. Nah, justru dari itulah kuasa hukum dari Reza Gladys meminta agar persidangannya dipercepat, gitu loh guys. Dan ya dan di sini ya kuasa hukum dari Dokter Oki mengambil langkah hukum jika dari pihak kuasa hukum Reza Gladys tidak mencabut kata sindikat untuk Dokter Oki. Wah, ini masalah tambah melebar, tambah membesar, dan pastinya Dokter Oki tidak main-main dalam mengambil langkah ini, dan pasti tentunya siapapun orangnya pasti akan merasa kecewa dengan adanya pernyataan
kuasa hukum dari Reza Gladys yang mengatasnamakan dokter itu adalah sindikat ya, gitu. Dan ya ini sindikat apa gitu guys ya? Ya banyak sindikat lah ya, itu. Ini tidak main-main lagi loh ya. Karena hari ini persidangan Nikita Mirzani, kuasa hukum dari Dr. Oki juga menghadiri sidang tersebut ya. Dan di sana kuasa hukum dari Dr. Oki ini sudah mendengarkan semua tentunya dan sudah memahami apa yang dibacakan para saksi, para terlapor dan kuasa hukum dari Nikita Mirzani, CPU dan juga hakim ya. Itu. Ini makin parah ini ya, makin parah kalau saya lihat guys ya permasalahan dari Reza Gladys ini. Ya memanglah seharusnya kalaupun memang tidak ada barang atau produk yang berbahaya yang Reza Gladys ini jual, ya buat apa takut itu bosku ya. Menyerahkan uang 4 miliar itu bukan uang sedikit bos ya. Tuh, kalau memang tidak ada apa-apanya, ya buat apa menyerahkan uang tersebut gitu. Ini sebenarnya ada apa ya? Jangan takutlah, Reza Gladys jangan takut ya. Selagi kamu di jalan yang benar, insya Allah pasti Tuhan akan menolong kamu, akan memberikan jalan keluarnya ya, gitu. Dan teman-teman sudah pada lihat tidak ya kemarin podcast di Dr. Richarli dengan kuasa hukum Nikita Mirzani, rekaman suara Mail dan juga Reza Gladys di sana dibocorkan lengkap dari kuasa hukum Nikita Mirzani ya, gitu ya. Dan di sana full kuasa hukum dari Nikita Mirzani menjelaskan pokok permasalahan hal ini gitu guys ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.